Berdiri. Ngaturan pangajalumat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ada yang sakit? Ya. Oke, hari ini kita bertemu kembali. Jadi kita akan belajar tentang pemanfaatan AI hari ini. Masih ingat materi yang sebelumnya? Tentang apa? Oh, etika dengan internet. Oke, sebelumnya kita akan absen dulu. Untuk Dewa Komang Sandi hadir ya. Dewa Putu Dedi jatuh. Surya Pratnya Wibawa, Ida Ayu Anindya Putri, Bintang, Dita Dwi Cahyani, Febri Saputra, kemudian Kania, Novia, oke, Rani Regina, oke, Adimas Catur, Winda Dwi Lestari, Wirawan, Cinta Restini, oke, Surya Dharma, selanjutnya Ayu Bendesa, Iza Purnami Asih, Putu Adistia Sri Utami, Widi Astuti, Mahadana, Putri Maharani, Komang Rispayanti, Sekar. Sudah sehat Sekar? Sudah sehat? Oke. Bayu Bakta, Frida juga sakit kemarin ya. Melani, Restu, dan terakhir Indriani. Oh ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita tenangkan pikiran kita dulu. Karena kita akan mempelajari sesuatu yang bermanfaat hari ini. Silakan duduk dengan tegak. Oke, sudah? Tutup mata kalian. Kemudian tarik napas kalian. Tarik napas. Tahan. Bayangkan kalian adalah sebuah komputer yang harus di-reset. Hembuskan. Lakukan 3 kali. Tarik. Tahan. Fokuskan pikiran kalian. Keluarkan. Sekali lagi. Tarik. Tahan. Hembuskan. Oke. Buka mata kalian. Sudah fokus? Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang etika, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan AI atau AI. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian memahami pengertian apa itu AI dan jenisnya. Kemudian yang kedua, kalian mengidentifikasi pemanfaatan di berbagai bidang untuk kecerdasan artifisial atau AI, dan kemudian menganalisanya. Apakah itu bermanfaat? Apakah tidak bagi kita sendiri? Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian metode yang kita lakukan adalah discovery. Jadi kalian berdiskusi, saya kasihkan kalian masalah, pecahkan sendiri nanti ya. Oke, pertanyaan. Siapa yang pernah menggunakan Google Translate? Oke, Bintang. Pernah? Apa yang kamu lakukan saat menggunakan Google Translate? Ketika saya menggunakan Google Translate, saya mencari kata-kata dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan langsung diterjemahkan oleh Google Translate. Oke, itu adalah pemanfaatan AI yang kita gunakan. Jadi Google Translate itu adalah salah satu contoh pemanfaatan AI atau AI. Kemudian rekomendasi Netflix. Pernah nonton Netflix nggak? Pernah. Jadi itu adalah pengaplikasian AI ya. Apa sih itu AI atau KA, kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Ya, ya. AI adalah kecerdasan
Oke, yang lainnya? Sama? Bintang lagi. Menurut saya AI itu adalah sistem komputer mesin yang bekerja sesuai dengan kehidupan manusia seperti kecerdasan. Benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Jangan tegang. Jadi kemampuan AI itu adalah kemampuan komputer untuk meniru manusia, ya. Tujuannya itu adalah untuk membantu kehidupan kita, ya. Jadi banyak AI yang berkembang. Jadi ada 3 jenis AI atau kecerdasan artifisial. Yang pertama yang saat ini kita pakai itu adalah artificial narrow intelligence. Jadi contohnya Google Translate, ChatGPT, itu yang kita pakai. Dan itu ada banyak. Nah, sedangkan yang kedua itu artificial general intelligence. Itu adalah pengembangannya belum, masih dikembangkan. Dan terakhir adalah artificial super intelligence. Itu masih konsep ya, belum juga dikembangkan. Narrow itu, kalau artificial narrow itu, dia memiliki kemampuan yang hampir sama seperti manusia. Contoh Google Translate. Kalau dulu sebelum ada Google Translate, kita harus mempunyai guide, penerjemah. Jadi kita harus memerlukan seseorang untuk membantu kita untuk memahami bahasa lain. Kemudian kalau artificial general intelligence, dia lebih tinggi kemampuannya daripada manusia. Sedangkan artificial super intelligence itu lebih jauh dari kemampuan manusia. Ada pertanyaan? Pas? Pas. Bisa ya. Nah, ini sesuai berdasarkan kapabilitasnya, kemampuannya. Nah, karena kita saat ini belajar tentang narrow intelligence, kita akan membahasnya di berbagai bidang. Ada kesehatan, pendidikan, hiburan, transportasi. Bisa kalian bayangkan? Bisa. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba kalian untuk menonton. Jadi kita akan menonton. Silakan ditonton, dicermati ya. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka Oke, benar kan? Setiap bangun pagi, kita membuka ponsel. Baik itu mematikan alarm, mencari notif, itu adalah bagian dari penggunaan AI juga. Misalnya Face ID, kita sedang memanfaatkan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. HP kalian juga sudah punya face detector kan? Itu juga pemanfaatan AI. HP juga banyak. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.
AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Sebelumnya kalian sudah punya email semua kan? Sudah pernah menggunakannya? Sudah. Oke, ada fitur-fitur yang menggunakan AI di email itu ya. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita mengetikkan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. Oke, ini namanya sugesti. Jadi sugesti itu pencarian kita menggunakan AI. Jadi sugesti itu juga pemanfaatan dari sehingga AI. Akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tool semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. Kalau voice-nya ada yang pakai iPhone, jadi AI itu juga bisa sebagai Siri. Kalau iPhone, Siri, call my mom. Jadi perintahnya bisa bahasa Inggris atau bisa diatur dengan bahasa Indonesia. Kalau pakai Android juga ada Google Assistant. Pernah nyoba? Pernah. Oke, jadi kalian sudah secara langsung kalian sudah menggunakan AI ya. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat itu. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk menawarkan misalnya rilis terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. Yang suka main game, ada yang suka Mobile Legends? Jadi ada fitur yang itu versus komputer. Jadi kalian sedang melawan AI. Dia belajar apa yang kita lakukan, dia akan menyerang kita. Jadi itu salah satu pemanfaatan AI di dunia gamers ya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan Artificial Intelligence untuk berbagai hal di dalam sistemnya. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit.
Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam. Oke, jadi sudah ada 10 ya. Dari kita mulai bangun sampai kita tidur, kita memanfaatkan kecerdasan artifisial. Ya, sudah ada bayangan? Sudah. Oke, saya punya LKPD. Jadi kita selanjutnya itu adalah kita membahas LKPD. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kecerdasan artifisial bisa membantu siswa belajar lebih efisien? Kemudian apakah ada risiko dari pemanfaatan AI atau kecerdasan itu? Ya, saya akan membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, ada 4 jenis gaya belajar. Jadi kalian bentuk kelompok kalian. Di sini adalah sesuai dengan visual. Kemudian di belakang auditory. Kemudian di depan sini adalah kinestetik. Yang terakhir adalah writing atau reading. Ya, bisa? Silakan kalian bentukkan kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Dari apa? Oh, belakang berarti ya. Oh, balik aja. Buat lingkaran ya. Bisa? Silakan digeser kursinya. Di sini estetik ya. Ini writing reading. Apa? Iya. Iya. Kinestetik di sini. LKPD-nya dibuat ya. Dan juga kalian nanti presentasikan sesuai dengan hasil gaya belajar kalian. Ini visual, ini auditory. Ada pertanyaan? Kekurang tempat duduk. Kok bisa? Kalian kan duduknya pas. Oh ini kursinya bintang ada. Ini. Ada pertanyaan? Silakan tulis nama kalian di kelompok itu, di LKPD-nya. LKPD-nya dijawab, kemudian nanti kita presentasikan hasil diskusi kalian, ya. Silakan tulis. 1, 2, 3 gitu aja. Nanti kelompoknya kalian kinestetik ya. Kenapa? Iya, nama lengkap aja. Nomor absen di belakangnya ya. Saya kasih waktu kalian mengerjakannya selama 30 menit. Habis itu kita presentasi. Karena terakhir nanti kita akan bermain puzzle. Sejauh mana kalian menangkap materi yang saya paparkan. Silahkan kalian cari dari pemanfaatannya. Nih, kesehatan, pendidikan, hiburan, ekonomi. Bagaimana pemanfaatannya? Kalian bisa menggunakan HP, mencari informasinya di Google, atau kalian bisa membuka bukunya.
buat. Iya, itu buatkan. Kalau kalian visual kan kalian buat bentuk bagan, selain menjawab itu juga buat bagan. Ya kalian berdiskusi ya. Jadi untuk kinestetik nanti siapa yang bisa meragakan? Berapa aplikasi bisa kalian peragakan dalam pemanfaatan AI? ChatGPT bisa, oke? Ada lagi? Google Translate. Lagi apa? Ada? Coba kalian gali lagi. Siapa tahu ada yang benar. Kenapa? Iya. Caranya dia. Oh, kita sebenarnya sudah memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari gitu aja. Kalian sudah diskusi belum? Sudah menuliskan? Jadi nanti kalian presentasikan ya, ambil kesimpulan bagaimana pemanfaatan AI-nya ya. Dan kemudian kan terakhir tadi itu apakah dia bermanfaat atau tidak. Jadi ada baik buruknya di sini. Bukan di KPD-nya. Jadi kan ada manfaat, ada kelebihan dan kekurangannya. Pasti kan karena di beberapa persen orang tuh mengatakan bahwa AI itu berbahaya. Silakan dibuat ya. Kalian bisa foto soalnya, habis itu kalian tambahkan siapa yang buat? Kalian bawa pensil, bawa penggaris, buat. Boleh. Ayo, kalian mau buat apa? Auditori kalian mau buat apa? Rekamannya. Siapa yang mau buat rekaman? Jadi semuanya ya? Giliran ya? Bisa nanti kirim ke grup aja langsung ya. Ini jawab itu ya. Tulis kok ada yang nulis? Nama kelompok sudah dibuat? Nah. Ada kendala? Nama siapa? Siapa namanya harus tuh? Bukan? Oh, Surya Pradnya. Surya Dharma. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya.
Aku bengong. Udah bantu nyari jawaban. Kelebihan dan kekurangannya sudah ketemu? Kalian hasil akhirnya apa? Tulisan laporan kan? Jadi saya minta pembuatannya dalam kertas lempiran aja ya. Iya. Yang panjang itu. Jadi kalian bagi tugas, ada yang buat LKPD, ada yang membuat kesimpulan. Ya. Jadi itu yang hasil yang kalian tulis di lembar kerja itu yang kalian bacakan nanti ya. Enggak, yang singkat aja, yang jabarkan. Apa pemanfaatan AI? Kamu udah dapat? Usefulnya itu tuh. Oh, ini kelebihan dan kelemahannya ya. Udah mulai rekaman? Giliran aja. Iya. Ngomongnya giliran aja. Bisa? Ya, boleh. Yang lain juga baca ya, bantuin temennya ya, karena nanti terakhir ada quiz. Di buku nggak ada pemanfaatan AI-nya. Buka. Sekarang cari Google lagi.
lebih luas cara menggali informasinya. Nah, jadi kalau cari informasi itu lebih gampang ya. Kekurangannya apa ya? Apa kekurangan chatbot? Ya, malas berpikir. Yang ini juga cari-cari ya, karena nanti kita adakan quiz. Ada yang buat kan? Ada yang bawa penggaris? Enggak, makanya sekarang belajar sampai mana sih kalian paham nanti materinya. Gampang soalnya cuma 10. Kenapa ada masalah? Oh boleh. AI, KA sama aja. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Atau KA boleh. Sudah? Ada yang udah selesai? Udah selesai buatnya? Itu belum selesai, alfabetnya belum.
kalau auditori itu harus bisa baca, menjelaskan tanpa membaca ya. Karena auditori kan tuh basicnya tuh kan kalian ngomong dengan pendengaran suara. Jadi kalian harus bisa menjelaskan sesuatu itu, pemanfaatan KA itu tanpa baca teks. Nanti saat presentasi kalian kalian berdelapan. Berarti kalian giliran tuh ngomongnya. Kalau saya pemanfaatan KA itu di bidang pertanian. Jadi contohnya apa, kelebihannya apa, habis itu kekurangannya apa. Sehingga semuanya bisa berkontribusi lah. Jadi kalian sudah paham semuanya. LKPT udah susah? Belum ya? Sudah. Nanti cari tinggal temannya biar tinggal gini aja, nulis aja. Oh nggak bisa. Waktu lagi 15 menit ya. Bisa 15 menit. Yang lu warnain, nanti aja diwarnain, tulis aja deh. Kenapa kalian nggak foto habis itu kalian giniin biar nggak bolak-balik? Singkat aja, nanti pada saat presentasi aja kalian bahas itu. Sudah mulai rekaman? Lagi menonton.
Enggak, dia kan enggak, dia auditori dia. Hasil akhirnya itu adalah sebuah rekaman. Enggak kan kita kan ngirim voice note. Iya, pada saat presentasi itu kalian jelaskan satu-satu. Singkat aja sejauh mana yang kalian tahu. Jadi dapat bagian apa? Pendidikan. Contohnya apa itu? Baca lah. Kamu buatnya apa? Contohnya apa? Pemanfaatan apa dia di pendidikan? Penggunaan apa? Itu contohnya Duolingo. Jadi kalau kalian belajar bahasa itu bisa dia pakai AI. Mulai panas ya. Sudah siap? Yang bagian 3 apa contoh? Bagaimana? Ya, 1, 2, 3 maksudnya? Pertanyaan apa? Oh, masih di sini. Oh, tak kira ada masalah. Jadi kalian nanti karena kinestetik itu peragaan. Sebutin lah kesimpulan dari LKPD dulu, baru kalian peragakan. Ya. Yang mana yang kalian dapat tadi? Udah selesai ya? Boleh. Jadi kalian kalau nanti pada saat kalian maju kan kalian baca, tulis apa yang kalian tulis itu misalnya ini kalian tulis semuanya. Boleh ini dibacakan juga. Jadi nanti terakhir baru kesimpulannya bagaimana AI pemanfaatan dalam kehidupan sehari-harinya. Bawa. Selamat pagi. Informasi untuk seluruh siswa kelas 11 tidak sedang untuk segera berkumpul di samping aula. Sekali lagi, diinformasikan untuk seluruh siswa kelas 11 diharapkan untuk segera berkumpul di samping aula. Terima kasih. Kan udah kan LKPD-nya udah. Panjang kali jadi. Space. Berarti refleksinya udah ya? Refleksi udah? Oke, contoh positif utama datang saya bekerja beserta ya, resikonya tidak dikenakan tanpa hijab dan hilangnya pasti tergantung kita kan hilangannya pekerjaan tertentu. Contoh hilangnya pekerjaan apa yang hilang jika AI berkembang? Kasir Iya. kasir nggak bisa kan? Kasir nggak bisa. Alat berat, pengatur alat berat ini bisa. Apa perkembangan bahwa kita yang sebagai pembeli yang langsung nge-scan barang kita sendiri tanpa kasir. Iya.
Yang bisa kalian lihat ya, coba cari lagi. Apa sih pekerjaan apa yang bisa hilang juga? Sudah? Lagi 5 menit ya? Kita undi ya. Ada masalah? Enggak. Belum selesai. Lagi 5 menit bisa. Tolong jangan bercanda ya. Udah selesai? Auditori udah ngirim voice note-nya? Ya, kirim ke grup aja. Apa ya? Udah. Ini belum selesai. Ininya aja pakai aplikasinya, jangan yang ini kan jenis-jenis dari bagian gini AI nya. Gak apa-apa, sampingnya aja. Biarin aja, biarin aja. Selanjutnya dijelaskan karena di kesehatan juga ada machine learning, natural language. Ini pendidikan kesehatannya mana sih harusnya? Sangat nggak jelas. Terus yang ini? Oh, ya. Bisa gede. Machine learning juga analisis pasiennya. Contoh aplikasinya sebutin. Sudah mulai? Sudah? Ya, di grup. Ya, kalau nggak jelasin aja, semampu kalian aja. Suspend ya, karena waktunya sudah mau habis. Siapa yang mulai untuk presentasi? Read and write dulu ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua visual. Tiga kinestetik, kemudian keempat auditori terakhir. Sudah? Kita mulai presentasi, oke? Siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok write and read. Silakan maju. Tolong kelompok lain jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Ya.
Boleh? Karena kalian masih kelas 1, siapa tahu masih lupa. Saya terutama karena belum hafal nama-nama kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya minta waktu sebentar. Jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita awali dengan pengajian umat. Om Swastiastu. Oke, jadi kami dari kelompok Right Hand Lead akan mempresentasikan LKPD kami. Jadi sebelum mempresentasikan tentang LKPD kami, ada baiknya perkenalan karena tak kenal maka tak kenal. Perkenalkan, nama saya Made Maharana. Perkenalkan, nama saya Kita Lima Satubigna. Perkenalkan, nama saya Jatuh Fatah Rizky Nubo. Perkenalkan, nama saya Teguh Wirawan. Perkenalkan, nama saya Putu Surya Ratna Wibawa. Perkenalkan, nama saya Putu Frida Juliantari. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Luputu Indriani. Oke, jadi langsung saja untuk mempresentasikan tentang LKPD yang kami buat. Ada analisis aspek kehidupan itu tentang pendidikan. Contoh pengembangan AI ada chatbot pembelajaran, aplikasi bahasa atau Duolingo, sistem pembelajaran adaptif. Kelebihannya belajar lebih personal, akses informasi lebih luas. Kekurangannya pelatihanisme, berkurangnya interaksi guru dan siswa. Oke, yang kedua, kesehatan. Analisis citra medis, chatbot kesehatan, robot bedah. Kelebihan, diagnosis lebih cepat, membantu dokter. Kekurangannya, salah interpretasi data, privasi pasien. Yang ketiga, transportasi. Mobil otonom, transportasi, logistik atau efisien waktu dan mengurangi kecelakaan. Kekurangan. Ya, jadi globalnya aja, kesimpulannya aja. Jelaskan bahwa dari LKPD itu ada pemanfaatan AI dari aspek pendidikan, kesehatan. Jadi selain itu kami juga akan memperagakan bagaimana sih penggunaannya, karena kami mendapatkan informasinya setelah kami menggunakan. Kekurangannya, konsumen terdorong belajar lebih banyak dan data disalahgunakan. Contoh pemanfaatan AI yaitu Netflix, kelebihannya yaitu hiburan secara karya baru muncul. Kekurangannya yaitu isu hak cipta, mengurangi eksploitasi karya manusia. Lalu refleksi. Yang pertama, apa dampak positif utama dari pemanfaatan AI bagi manusia? Dampak positif utama dari pemanfaatan AI bagi manusia adalah dapat membantu manusia bekerja lebih cepat, efisien, dan akurat. Lalu yang kedua, risiko apa yang mungkin muncul bila AI digunakan tanpa bijak? Risiko yang mungkin muncul bila AI digunakan tanpa bijak adalah kehilangan privasi, ketergantungan teknologi, dan hilangnya pekerjaan tertentu. Contoh pekerjaannya seperti kasir di minimarket dan desain sederhana. Lalu yang ketiga, bagaimana sebaiknya peran manusia dalam mengontrol AI? Peran manusia dalam mengontrol AI sebaiknya adalah dapat menjadi pengawas dan pengendali AI agar digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah AI memiliki peran yang sangat penting di berbagai bidang kehidupan. Manfaatnya sangat besar, tetapi ada tantangan dan risiko yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, AI harus dimanfaatkan secara bijak dengan tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama. Juga, hindari penyalahgunaan AI. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan yang bisa ditanyakan? Bisa. Ayo, yang menurut kalian kurang pas atau kalian tambahkan lagi? Ada yang ditanyakan? Oke.
Oke, saya yang bertanya kalau begitu. Jadi pada saat pemanfaatan AI di pendidikan tadi kalian bilang apa saja? Contohnya chatbot pembelajaran, aplikasi bahasa atau bisa disebut aplikasi Duolingo, dan sistem pembelajaran anak. Oke, sudahkah kalian memanfaatkannya dalam dunia pendidikan saat ini? Dari salah satu yang kalian sebutkan tadi? Yang mana? Oh, Duolingo sudah. ChatGPT juga sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok Write and Read. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, silakan duduk. Oh ya. Sekian dari presentasi kelompok kami yang tentang pemanfaatan AI, ada baik dan buruknya, seperti kesimpulan yang tadi diberikan oleh Surya. Kalau AI itu ada baik dan juga buruknya, jadi gunakanlah sebijak mungkin. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan para pesanti. Visual ya? Iya. Jelasin ya? Jelasin. Jangan ribut, dengarkan temannya ya. Yang lainnya perhatikan temannya ya. Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Ibu. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk penjelasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang contoh pemanfaatan AI dalam aspek kehidupan yaitu bidang pendidikan. Jadi contoh pemanfaatan AI itu seperti chatbot edukasi sebagai memberi informasi dan jawaban. Chatbot dapat menjawab pertanyaan siswa secara instan dan menyediakan informasi seputar program pendidikan. Contoh aplikasinya itu seperti ChatGPT, Cici, Gemini, dan lain-lain. Kemudian kelebihan dari pemanfaatan AI dalam aspek kehidupan pendidikan itu siswa menjadi lebih luas mencari dan menggali informasi dengan lebih cepat. Kemudian kekurangannya, siswa menjadi malas untuk berpikir dan mengerjakan tugas tanpa memahami materi. Yang kesehatan contoh pemanfaatan AI dalam bidang kesehatan. Halodoc faktor telemedicine seluler pertama di Indonesia yang menerapkan AI atau kecerdasan buatan untuk pelayanan kesehatan yang ditawarkannya. Kelebihannya, efisien dan nyaman, membantu dalam kondisi darurat, serta informasi lengkap. Kekurangannya yaitu bahasa medis yang rumit, informasi kurang relevan, waktu konsultasi yang terbatas. Kehidupan dalam bidang transportasi adalah kendaraan otonomis vehicle yang merupakan kendaraan yang bisa bergerak dan beroperasi tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Kelebihannya adalah pengemudi dapat bersantai dan bekerja selama perjalanan berlangsung. Dan kekurangannya, apabila terjadi sebuah kecelakaan, tidak ada yang bertanggung jawab, seperti misalnya itu salahnya siapa, salahnya produsennya, pengemudinya, atau sistemnya. Aspek kehidupan bisnis, Shopee, jual beli online. Hadiahnya tempat berbagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Dan juga kelebihannya, Shopee memiliki bisnis pelanggan yang sangat besar, memberikan akses penjualan dan pelangganan dan bagi penjual. Dan juga kekurangannya, adanya penjual yang menjual produk palsu atau memberikan layanan buruk seharusnya membeli lebih waspada. Aspek yang kelima adalah hiburan. Contoh pemanfaatan AI-nya seperti Netflix, layanan streaming digital yang menyediakan film, serial, dan lain-lain.
Kelebihannya banyak pilihan konten tanpa iklan, berbeda dengan TV dan platform gratis. Kekurangannya berbayar, tidak gratis, butuh internet stabil. Oke, sini saya akan menjawab refleksi. Pertama, apa dampak positif utama dari pemanfaatan AI bagi manusia? Pemanfaatan AI bagi manusia itu adalah membantu siswa belajar lebih efisien dengan aplikasi pembelajaran dan mempercepat penelitian obat dan vaksin, dan juga membantu analisis data pasar untuk strategi bisnis, memberikan rekomendasi film atau asisten virtual seperti Siri, Google, dan Google Assistant. Yang kedua, risiko apa yang mungkin muncul bila AI digunakan tanpa bijak? Jawabannya, resikonya menurunnya kreativitas karena terlalu sering mengalih hasil dari AI, pelanggaran etika akademik. AI sebagai alat bantu bukan mengganti kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinteraksi. Yang ketiga, bagaimana sebaiknya peran manusia dalam mengontrol AI adalah menetapkan batasan etika dan hukum. Peran manusia membuat regulasi agar tidak disalahgunakan. AI tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa monitor. Oke, kesimpulannya adalah AI adalah sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinteraksi. Dan kami juga membuat sebuah bagan tentang pemanfaatan AI dalam kehidupan seperti dari bidang pendidikan, dari bidang pendidikan, kesehatan, asosiasi, bisnis, ekonomi, dan hiburan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tadi lupa untuk perkenalan, jadi kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi yang pertama, perkenalkan, nama saya Kademita Putri Unise, saya merupakan nomor 6. Perkenalkan, nama saya Kadara Regina Musti, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Kasuka Maharani, nomor absen saya Sakti. Perkenalkan, nama saya Putri dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Budi Bayu Gopta Waisnawan, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya dari Sisir Kami, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Lucia Putri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Reko Mansari, nomor absen 1. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan? Oke, saya rasa kalian kurang memahami ya. Jadi kalau di kelebihan dan kelemahan itu bukan aplikasinya, tapi AI-nya di sana. Jadi yang saya dengar tadi itu ada yang di bagian hiburan. Jadi bukan Netflix-nya yang berbayar, itu kekurangan Netflix-nya. Tapi bagaimana sih pemanfaatan dari di hiburan itu yang memiliki kelemahannya apa sih? Gitu. Misalnya kalau tadi plagiat, kalau di hiburan tuh ada banyak plagiatnya. Kemudian tadi juga di Shopee, jadi ada pembelian barang palsu, itu bukan kesalahan AI. Jadi kalau misalnya AI itu banyak dipergunakan pada saat aplikasi jual beli seperti itu, apa sih yang terjadi? Bisa kalian gali lagi. Kayak apa? Ya, kesalahan teknis ataupun misalnya kurangnya daya beli di pasar tradisional gitu misalnya. Ya? Ada yang lain? Ada? Tidak? Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri presentasi ini dengan para pesan. Siapa? Kalian mau uji coba apa? Kalian mau peragaan apa? ChatGPT. Sama apa? Oke. Ya. Kurang pengenjal itu, Mas.
saya Ayu Vanessa. Kenalkan, nama saya Madi Maharani. Kenalkan, nama saya Dila Saida Marani. Kenalkan, nama saya Kareka Mustina. Kenalkan, nama saya Mama Cinta Pratili. Kenalkan, nama saya Karika Bacahendu. Perkenalkan, nama saya Pamong Suryatna. Di sini kami akan menjelaskan LKPD yang kami buat, yaitu contoh pemanfaatan AI, dan kami akan memperagakan contoh penggunaan aplikasi AI. Contoh pemanfaatan AI di pendidikan: chatbot untuk bimbingan belajar, analisis pembelajaran, dan tutor virtual. Kelebihannya, personalisasi pembelajaran, peningkatan efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik. Kekurangannya, kurang mampu menangkap aspek emosional, etika, dan nilai-nilai sosial yang biasanya diajarkan melalui interaksi langsung. Yang kedua, kesehatan. Contoh pemanfaatan AI. Yang pertama, pengobatan kanker dengan terapi gen. Yang kedua, robot untuk operasi bedah. Yang ketiga, diagnosis penyakit penggunaan citra medis. Yang keempat, pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Kelebihan, peningkatan akurasi diagnosis, pengembangan pengobatan yang lebih personal, akselerasi penemuan obat, peningkatan efisiensi administrasi, dan pemantauan kesehatan berkelanjutan. Kekurangan, tidak adanya ikatan emosional antara tenaga kesehatan, profesional, dan pasien. Yang lainnya tolong perhatikan. Siapa namanya? Putri. Bisa dikerasin suaranya dikit, Putri. Nggak keras. Membantu otomatisasi kampanye pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, personalisasi, pengalaman, pelanggaran, dan implementasi. Ketidakmampuan untuk memahami konteks dan emosi manusia. Ketidakadilan dalam proses data. Contoh pemanfaatan AI dalam bidang hiburan: personalisasi rekomendasi konten, otomatisasi produk, dan peningkatan pengalaman pengguna. Kelebihan, AI dapat memberi rekomendasi film, movie, musik, atau acara TV sesuai selera. Kekurangan, AI tergantung pada data yang digunakan sehingga hasilnya mungkin kurang akurat. Silakan membacakan nomor 1. Apa dampak positif utama dari pemanfaatan AI bagi manusia? Peningkatan efisien dan produktivitas melalui otomatisasi tugas rutin, pengambilan keputusan yang lebih baik berkat analisis data dan akurat, serta solusi inovatif dan pengalaman pengguna yang lebih baik.
berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. 2. Risiko apa yang mungkin muncul bila AI digunakan tanpa bijak? Bisa menimbulkan pengangguran karena menggantikan pekerjaan tertentu, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran informasi salah. 3. Bagaimana sebaiknya peran manusia dalam mengontrol AI? Manusia harus mengatur penggunaan AI dengan baik, membuat aturan atau etika pemakaian, serta memastikan AI digunakan untuk kebaikan, bukan merugikan orang lain. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, AI bermanfaat meningkatkan efisien, akurasi, dan kemudahan di berbagai bidang. Namun ada risiko seperti pengangguran, penyalahgunaan data, dan hoax. Karena itu manusia harus mengontrol AI agar digunakan secara bijak dan bermanfaat. Oke, sekarang kami akan memperagakan penggunaan aplikasi AI. Baik, ini ada AI yang bernama beroperasi. Cara penggunaannya, sayang kita tidak tahu arti bahasa. Sayang kita ingin mentranslasikan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya rumah. Nah, dalam bahasa Inggris arti rumah adalah house. ChatGPT ya? Itu udah saya buka kok. Dan untuk ini misalnya kita kesusahan dalam mengerjakan tugas, kita bisa menanyakannya kepada Chat. Misalnya pertanyaannya, contoh pemanfaatan AI dalam bidang pendidikan. Jawabannya akan masuk. Oke. Baik, itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tapi yang para pesan. Oke, silakan. Kita pindah-pindah lagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, di sini kami dari kelompok auditori ingin menjelaskan tentang aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek pendidikan. Contoh pemanfaatan AI dalam aspek pendidikan. AI digunakan untuk membuat pembelajaran jadi lebih personal. Contohnya, guru atau guru. Kelebihannya, belajar lebih cepat dan efisien. Kekurangannya, juga jadi lebih tergantung pada teknologi. Contoh, dalam pendidikan kesehatan, saya dapat
Yang pertama, menganalisis data dari chatbot. Kelebihan Bisa dibaca deh. Oke, terus tuh. Contoh aspek kehidupan dalam transportasi. AI juga digunakan dalam transportasi, misalnya mobil tanpa sopir atau aplikasi Google Maps yang memprediksi jalan tercepat. Kelebihannya mengurangi kemacetan, dan kekurangannya keamanan tanggung jawab, resiko error sistem yang berbahaya. Contoh dari bisnis adalah rekomendasi produk di E-commerce. dan chatbot, customer service, dan analisis tren pasar. Kelebihannya adalah berbelanja online lebih nyaman, dan kekurangannya privasi dan dorongan berbelanja berlebihan. Hiburan, contohnya digunakan oleh Netflix atau Spotify. Untuk merekomendasi film atau musik sesuai selera pengguna. Kelebihan hiburan yaitu membuka peluang kreativitas baru. Kekurangan hiburan yaitu menimbulkan isu khas pencipta. Apa dampak positif AI bagi kehidupan manusia? Jawabannya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi waktu dan daya, serta membentuk dan meningkatkan solusi yang lebih akurat dan tepat di berbagai bidang kehidupan. Kedua, apa risiko yang mungkin terjadi bila AI digunakan tanpa bijak? Jawabannya adalah penggunaan data pribadi, hilangnya lapangan pekerjaan, dan kesalahan fatal akibat penggunaan AI. Yang ketiga, bagaimana sebanyak peran manusia dalam mengontrol AI? Manusia tetap harus menjadi pengendali utama. Menggunakan AI sebagai alat bantu bukan pengganti. AI masih perlu diawasi dengan regulasi yang jelas. AI diprogram secara etis, serta kita menggunakan AI dengan bijak supaya manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Jadi kesimpulannya dari contoh yang kami sebutkan tadi, AI itu adalah alat bantu yang sangat luar biasa. Namun kita masih tetap harus menggunakannya dengan bijak. Ada pertanyaan? Mungkin saudara kalian ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan para bersandi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Jadi sudah keempat kelompoknya menjelaskan apa yang kalian dapat, mendiscovery sendiri atau mencari sendiri pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, dan hiburan.
Bisa? Sudah? Oke. Selanjutnya kita masuk ke akhir. Mau akhir nih. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 10:41. Kita akan langsung untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi hari ini. Siap? Oke, silakan kalian buka HP kalian, karena kita akan melakukan permainan. Link sudah saya berikan. Jadi kalian akan pada saat kalian buka link, kalian akan melihat pemanfaatan kecerdasan artifisial. Silakan isi nomor absen titik nama. Di grup sudah saya kasih linknya, saya kirimkan. Tidak perlu bekerja sama. Ya, tidak perlu bekerja sama. Saya ingin kalian menjawab dengan jujur. Ya, nomor absen titik nama lengkap. Silakan langsung dijawab. Cara permainannya adalah kalian menggeser istilah yang cocok dengan yang sebelah kanannya. Ada 10 istilah yang saya berikan. Sudah? Kalian geser dia istilahnya. Oke, submit dia sudah. Ya. Kalian catat berapa kalian benar, berapa kalian salah. Benar semua? Oke. Yang lain sudah selesai? Salah di mana ya? Salah di mana ya? Oh, Duolingo-nya. Itu udah dijelasin tadi grup PowerPoint, ya? Benar semua. Oke, Febri sudah benar semua. Yang lain? Bayu sudah. Mulai. Oke, Bintang benar semua. Yang lain? Sandi? Hah? Yang mana salahnya? Yang mana salah? Oh, mau buat teksnya sama AI art generatornya. Oke. Sudah? Sudah semua? Sudah? Firawan sudah? Sudah. Sudah? Oke, tunggu yang lainnya. Benar semua? Oke. Benar semua? Kelompok sini semua benar? Oke, yang ini? Salah? Belum selesai. Benar semua. Sandi juga salah 2 dia karena tertukar. Sudah? Benar semua? Oke. Sudah benar semua? Ada yang salah? Kalau salah satu penempatan berarti salah 2. Ada?
Oke, 1, 2. Tolong dipelajari kembali materi kita tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan? Apa sih yang sebenarnya kalian pelajari hari ini? Dapat kalian simpulkan? Oke, siapa? Oke, Gintang. Jadi hari ini saya akan memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulan saya, kita hari ini belajar tentang pemanfaatan AI dalam bidang kehidupan. Jadi kita itu bisa mengetahui apa manfaat AI dalam bidang kehidupan tersebut. Dan kita juga bisa mengetahui contoh-contoh dari AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana AI itu bekerja. Oke, lagi? Ya. Oke, kita hari ini kita belajar tentang aspek kehidupan pemanfaatan teknologi atau AI. Mungkin di sini kita belajar kelebihan atau kekurangan AI dan juga misalnya kalau misalnya AI ada, apakah manusia akan gimana? Terus kalau misalnya AI nggak diatur sama manusia, berarti AI bakal gimana tanpa dipunyai sama manusia? Oke, yang lain sebelah sana ada tambahan? Tidak. Oke, cukup. Jadi kecerdasan artifisial yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat. Namun ada sisi negatifnya. Untuk mengatasi sisi negatifnya, kita perlu bijaksana dalam pemanfaatannya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang prompt. Bukan kemarin. Tadi temannya sudah memperagakan pembuatan prompt dalam ChatGPT. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana sih pembuatan prompt yang baik dengan hasil yang sesuai. Karena kita akan membuat yang namanya art. Kalau kita membuat desain poster menggunakan AI, kita harus membuat prompt yang sangat teliti biar hasilnya sesuai dengan keinginan. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, kita cukupi pembelajaran hari ini dengan Pramasanti. Berdiri. Ngaturan para mesanti. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.